warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Milatul Husnah, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Kyai Haji Ahmad Sanusi, Sukabumi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengelola waktu dengan efektif untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Disimak baik-baik ya videonya teman-teman. Selamat menyaksikan. Pada video saya kali ini, saya akan berbagi tentang topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengelola waktu dengan efektif. Di era yang serba cepat ini, kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik menjadi kunci untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Mengapa mengelola waktu itu penting? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, sebelum masuk ke teknik dan strategi, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa mengelola waktu itu sangat penting. Waktu adalah sumber daya yang sangat terbatas. Setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama dalam sehari, yaitu 24 jam. Namun, bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut dapat menentukan kesuksesan kita di masa depan. Dengan manajemen waktu yang baik, maka kita dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan masih banyak lagi keuntungan apabila kita mengelola waktu dengan efektif. Prinsip dasar mengelola waktu ada beberapa prinsip. Jadi ada beberapa prinsip dasar yang perlu kita pahami dalam mengelola waktu dengan efektif, yakni menetapkan tujuan yang jelas sebelum kita dapat mengelola waktu kita. Jadi, kita perlu tahu apa yang ingin kita capai. Selanjutnya yaitu tujuan yang jelas akan memandu kita dalam menentukan prioritas. Gunakan juga metode SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound untuk menetapkan tujuan yang efektif. Yang selanjutnya yaitu prioritaskan tugas setelah menetapkan tujuan. Jadi langkah berikutnya adalah memprioritaskan tugas. Gunakan matriks Eisenhower yang membagi tugas menjadi 4 kategori, yaitu penting dan mendesak, penting tetapi tidak mendesak, tidak penting tetapi mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Nah, dengan cara ini kita dapat fokus pada apa yang benar-benar penting. Jadi tidak terdistrak dengan sesuatu yang lain yang tidak terlalu penting. Yang selanjutnya yaitu membuat rencana harian. Dengan membuat rencana harian adalah langkah praktis untuk mengelola waktu. Jadi dengan mencatat semua tugas yang perlu diselesaikan dan alokasikan waktu untuk masing-masing tugas tersebut. Pastikan untuk menyisakan waktu untuk istirahat agar tetap segar dan produktif, sehingga tenaganya tidak terlalu terforsir dan masih bisa dilakukan dengan baik dan berhasil dan efektif. Teknik mengelola waktu. Teknik mengelola waktu itu yang perlu kita pahami dan kita bahas sekarang. Ada beberapa teknik dalam mengelola waktu. Yang pertama yaitu teknik Pomodoro. Teknik ini melibatkan kerja selama 25 menit diikuti dengan istirahat 5 menit. Setelah 4 sesi, ambil istirahat lebih panjang. Jadi ini akan membantu meningkatkan fokus dan mengurangi kelelahan. Jadi 25 menit kita digunakan untuk semaksimal mungkin kita belajar, karena di 25 menit pertama itu kefokusan kita masih tinggi. Jadi tingkat untuk kita memahami materi akan lebih baik. Kemudian setelah itu kita istirahatkan pikiran kita selama 5 menit. Kemudian lanjutkan lagi 25 menit lagi dan lakukan itu selama 4 sesi. Jadi kefokusan kita akan terjaga dan kita tidak akan terforsir. Yang selanjutnya yaitu time blocking. Metode ini melibatkan pengalokasian blok waktu tertentu untuk tugas tertentu. Dengan cara ini, kita dapat menghindari gangguan dan tetap fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Jadi kita memblok-blok waktu kita untuk belajar sehingga semuanya tersusun dan bisa berjalan dengan baik.
Yang selanjutnya yaitu delegasi tugas. Jangan ragu untuk mendelegasikan tugas yang bisa dikerjakan oleh orang lain. Ini akan memberi Anda lebih banyak waktu untuk fokus pada tugas yang lebih penting dan strategis. Jadi, kita kan setelah mengetahui tadi itu, kita sudah membuat skema apa yang sekiranya tugas yang sangat penting, yang sangat mendesak, sampai tugas yang sekiranya tidak terlalu penting dan tidak mendesak. Maka, kita fokus untuk mengerjakan tugas kita yang sangat penting dan mendesak tersebut, dan tugas-tugas kita yang tidak terlalu penting itu kita bisa delegasikan kepada orang lain untuk menghemat waktu. Jadi alokasi waktu yang kita butuhkan akan tetap sama dan semuanya berjalan dengan baik. Mengelola waktu dengan efektif bukanlah hal yang sulit, tetapi memerlukan disiplin dan komitmen. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, memprioritaskan tugas, dan menggunakan teknik yang tepat, kita dapat memanfaatkan waktu kita dengan lebih baik. Ingatlah, waktu yang kita miliki adalah aset yang sangat berharga, dan cara kita mengelola akan menentukan kualitas hidup kita. Terima kasih. Sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan agar lebih bermanfaat lagi, jangan lupa untuk share, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Selamat bertemu di video saya selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.